Jokowi benar-benar kali ini siap tempur. Roy Suryo CS menuju lubang jerat hukum. Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Ijazahnya juga sudah disita. Emang udah disita benar? Mana berita acara penyitaan? Belum. Nah, artinya ini kan menuju. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa ada berapa? 11. Berapa? 11. 10 plus berapa? Bapak ini kan Plus saya berarti 11. Pak, izin Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya? Ya, kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada dan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Pertempuran hukum memasuki babak paling menentukan. Pasca diperiksa sebagai saksi, Jokowi secara terbuka menyatakan saya siap hadapi di pengadilan. Ini bukan kalimat basa-basi. Ini adalah sinyal tegas bahwa waktu Roy Suryo dan para gerombolannya nyaris habis. Tak ada maaf, tak ada negosiasi, hukum akan benar-benar bicara. Dan kali ini mereka tak bisa ngeles lagi. Pernyataan mantan Presiden Jokowi untuk siap berhadapan di pengadilan bukan pernyataan reaktif. Ini pernyataan dari seorang mantan kepala negara yang tahu apa yang dia hadapi dan tahu betul bahwa hukum kini sedang mengunci sasaran. Ketika mantan Presiden Republik Indonesia itu menyatakan siap di pengadilan, itu sinyal bahwa proses hukum sudah di tangan yang tepat. Para penyebar hoaks yang selama ini merasa kebal, merasa pahlawan kebenaran palsu, akan segera berhadapan dengan realitas pahit status tersangka. Seperti biasa, Roy Suryo kembali berlagak paling tahu. Dalam kondisi seperti ini, bukannya diam dan introspeksi, dia justru menggonggol lagi. Katanya ijazah Jokowi tidak diserahkan ke penyidik. Lah, kemarin Presiden Jokowi sendiri sudah sampaikan dengan gamblang bahwa semua data dan dokumen termasuk ijazah telah diserahkan. Bahkan media sudah memberitakan secara luas. Ini bukan soal lupa atau salah paham. Ini sudah masuk ke level delusi publik. Roy Suryo CS tak lagi mencari kebenaran, tapi hanya mempertahankan kebohongan yang mereka bangun sendiri. Apa yang kita saksikan dari Roy CS akhir-akhir ini adalah strategi klasik kaum putus asa. Ketika tak mampu membuktikan, mereka melempar isu. Ketika diproses hukum, mereka berlagak korban. Kita menyaksikan narasi yang terus dibangun dengan bahan basi. Mereka berulang-ulang memainkan skenario seolah-olah korban kriminalisasi. Padahal mereka adalah aktor utama fitnah sistematis. Mereka tahu langkah mereka sudah tinggal selangkah di ujung jurang. Kali ini tidak ada ampun, bukan karena dendam pribadi, tapi karena kedaulatan hukum harus dijaga. Kasus ini bukan sekedar soal ijazah, ini soal kehormatan pribadi, kehormatan institusi pendidikan, dan kehormatan negara. Bila fitnah dan penghinaan seperti ini dibiarkan, maka publik akan percaya bahwa semua bisa difitnah tanpa konsekuensi. Maka tak kala Jokowi menyatakan siap ke pengadilan, itu bukan hanya pembelaan terhadap dirinya. Itu adalah perlawanan terhadap politik kebencian yang telah kelewat batas. Pada akhirnya, waktu yang akan bicara. Mereka yang terbiasa memainkan narasi akan diuji dalam ruang sidang. Tak lagi cukup bersilat lidah, tak bisa lagi sembunyi di balik mikrofon YouTube atau cuitan Twitter. Di depan meja hijau nanti, satu hal yang tersisa, bukti dan pertanggungjawaban. Dan saat itu tiba, publik akan menyaksikan bahwa keadilan di negeri ini bukan sekedar slogan, bahwa siapapun, sekencang apapun dia berteriak, akan terseret jika kakinya menginjak tanah kebohongan. Benar-benar Roy Suryo CS, saya nyatakan kepada kalian bahwa waktumu telah habis. Kebenaran tak butuh pembela yang berisik. Kebenaran hanya butuh kejujuran dan keberanian. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian,
apa yang dilakukan oleh Roy Suryo CS adalah merupakan bentuk kebohongan yang paling nyata di muka bumi ini. Saya sendiri tidak pernah melihat orang sebebal ini ya semua. Sudah nyata-nyata Pak Jokowi punya ijazah asli, dan itu pun yang mengeluarkan ijazah sudah mengeluarkan pernyataan sendiri, yakni UGM. Tetapi mereka terus-terus saja ngeyel. Apalagi yang namanya Rismonsyah ini sampai-sampai kemudian dia ke perpustakaan UGM hanya untuk berupaya mencari data skripsi Pak Jokowi. Dan saya pastikan dia kecewa. Kenapa? Karena apa yang dia harapkan justru sebaliknya. Di sana dia akan menemukan bukti-bukti skripsi dari teman-teman Pak Jokowi yang identik dengan skripsi Pak Jokowi. Sehingga pada akhirnya nanti orang ini semua akan terkubur di dalam penjara. Dia akan meradan nanti, apatah lagi dengan pernyataan Pak Jokowi yang sangat terang bahwa dia siap berhadapan di depan hukum. Artinya dalam posisi ini tidak ada lagi tawar-menawar. Baik Rismonsyah Nipar, Roy Suryo, Tipa, Rizal Padilla, Egy Sujana yang hari ini sudah lari lebih duluan ke London dengan alasan mengantar surat ke Amnesty Internasional. Semua bakal jadi pesakitan nanti. Dan kita akan buktikan bahwa hukum masih ada di Indonesia. Sekali lagi, tidak boleh ada orang di negeri ini yang merasa kebal dengan hukum. Semua harus diperhadapkan di meja hijau, siapapun itu. Apalagi orang-orang ini semua, kalau kita melihat yang bermain di belakangnya adalah orang-orang yang dari dulu memang membenci Pak Jokowi dan menginginkan bangsa ini carut marut terus. Mereka adalah pengasuh khilafah sahabat. Karenanya jangan heran kalau pengacara yang mereka pakai adalah rata-rata pengacara yang pernah mendampingi Rizik Syihab, FPI, dan HTI. Saya kira demikian, mudah-mudahan narasi ini bisa memberikan penguatan sekaligus edukasi terhadap rakyat Indonesia bahwa tak kala mantan Presiden Jokowi hari ini mengeluarkan satu pernyataan bahwa dia akan siap berhadapan di depan pengadilan, maka sekali lagi ini adalah bentuk perlawanan terhadap kezaliman yang selama ini beliau derita dari orang-orang yang hemat saya adalah orang-orang yang tak beradab, yang tinggal di Indonesia tapi tidak memiliki jiwa Pancasilais. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.